Oke, halo teman-teman semuanya, selamat, hari Minggu selamat hari Sabtu, sorry, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, saya Rahmi Febriani dari kelas akuntansi Universitas Siber Asia akan mempresentasikan, mengenai UTS saya, yaitu UTS, ICT Literasi. So, let's we begin. Oke, pertama saya akan memaparkan apa itu, TIK literasi. Jadi TIK literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi menggunakan teknologi digital secara efektif dan komunikatif. Namun bukan hanya sekedar kemampuan teknis, literasi TIK melibatkan pemikiran kritis dan pemahaman tentang seperti apa dan bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan pribadi dan juga profesional. Hubungan antara literasi TIK dan masyarakat. Jadi, karena sangat berkembangnya, sistem teknologi di dunia, terutama sistem, TIK di dunia ya. Jadi, apa hubungannya dengan masyarakat? Jadi ada beberapa hubungannya dengan masyarakat. Yang pertama adalah TIK memfasilitasi interaksi sosial, di mana TIK menyediakan platform yang memungkinkan anggota masyarakat untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinteraksi tanpa adanya batasan jarak, waktu, dan geografis. Lalu yang kedua, literasi TIK mendukung partisipasi warga negara karena di era e-government saat ini ya, apa-apa itu harus, elektronik elektronik dan elektronik. Literasi TIK sangat penting bagi semua warga negara dalam pengaksesan layanan publik tentunya. Memberikan komentar dan masukan yang mungkin dapat mempertimbangkan demi kemajuan bersama dan berpartisipasi dalam proses demokrasi secara online melalui platform-platform yang tersedia oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan peluang ekonomi karena kita perlu menyadari perkembangan global yang semakin modern ini, banyak kita temukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan keterampilan literasi TIK, dasar ya, karena banyak juga sekarang, orang-orang bekerja dari rumah ya, home office dan segala macam itu kebanyakan mereka kerjanya sebagai, IT atau accounting atau, masih banyak lagi yang berhubungan dengan teknologi. Keterampilan tersebut di dalam masyarakat keseluruhan dapat meningkatkan produktivitas, tenaga kerja yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah membangun masyarakat berpengetahuan atau biasa disebut dengan knowledge society. Dalam pengimplementasiannya, literasi TIK merupakan alat utama untuk mengakses dan menyebarluaskan informasi dan diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya informasi untuk mempelajari dan berinovasi menghasilkan karya baru yang disempurnakan dan juga dapat memecahkan masalah dengan baik. Lalu 5 peranan dalam penggunaan TIK dalam konteks AI ya, sekarang ini lagi booming sekali ini AI, ada dampak baiknya, ada dampak baiknya banyak, dampak buruknya juga banyak. So, mari kita pelajari. Berikut adalah 5 peranan kunci yang dimainkan oleh pengguna TIK dalam interaksi dan perkembangan AI. Yang pertama adalah konsumen layanan AI atau customer service. Layanan ini adalah yang paling umum dan paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, di mana penggunanya memanfaatkan aplikasi dan layanan berbasis AI dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling sering kita jumpai yaitu penggunaan, asisten virtual atau, Siri atau, Google Assistant, ya, navigasi GPS dan rekomendasi produk-produk di e-commerce tentunya. Lalu yang kedua adalah penyedia data atau data contributor,
adalah interaksi masyarakat dengan berbagai sistem TIK secara tidak langsung berfungsi sebagai sumber data yang sangat penting yang dapat digunakan untuk melatih dan meningkatkan algoritma AI itu sendiri. Jadi perlu kita garis bawahi di sini, AI itu berjalan dengan algoritma yang manusia atau user sendiri itu tentukan. Jadi secanggih apapun AI, sepintar apapun AI, algoritmanya itu kita yang tentukan. Jadi kalau kita bisa mengontrol, kita bisa, memberi batasan, menurut saya penggunaan AI itu nggak terlalu buruk ya, justru membantu, banyak sekali membantu. Setiap pencarian, tautan yang kita klik, serta interaksi apapun di media sosial yang kita lakukan menghasilkan data terkini yang membantu AI dalam menganalisis dan mempelajari pola tren. Seperti yang dijelaskan oleh sumber di bawah ini, aku lampirkan juga sumbernya, penguji dan pemberi umpan balik. Ketika kita menggunakan AI, kita sebagai pengguna TIK berperan sebagai penguji lapangan. Umpan baliknya adalah akurasi, kegunaan, dan potensi bias sebagai penyempurna sistem AI. Lalu ada kolaborator dan pengambilan keputusan. AI dapat menganalisis data besar dan memberikan wawasan, tetapi keputusan akhir tetap pada pengguna, user, atau manusia ya. Terutama dalam bidang yang membutuhkan empati dan simpati yang melibatkan perasaan manusia. AI seringkali hanya berupa algoritma pencarian yang disempurnakan lagi-lagi oleh manusia. Namun dalam pengimplementasiannya, AI masih membutuhkan pola pikir, realitas, dan juga keputusan yang didasari oleh logika dan kreasi manusia itu sendiri. Jadi kalau mau pakai AI ya manusianya itu harus berpikir secara logika serta harus kreatif juga untuk pengembangannya. Namun kolaborasi ini dapat menimbulkan isu ketimpangan digital jika tidak digunakan dengan hati-hati. Lalu ada juga pengembang dan inovator. Pengguna TIK aktif seperti programmer, ilmuwan data tentunya ya, dan peneliti secara langsung terlibat dalam perancangan, pengembangan, dan penerapan solusi AI baru. Mereka menggunakan infrastruktur TIK untuk membuat algoritma pembelajaran mesin, mengembangkan aplikasi baru, dan mendorong batas-batas kemampuan AI hingga menciptakan sistem otonom. Lalu sebentar, next. Lalu apa sih peranan kita? Menurut saya, peranan saya sebagai manusia dan pengguna tentunya dalam konteks AI adalah sebagai pemandu, di mana saya memastikan bahwa pengguna teknologi AI digunakan secara bertanggung jawab dan terkontrol. Secerdas apapun AI, tetap penentu data dan algoritmanya adalah kita sebagai manusia. Jadi, pengguna AI yang sangat bertanggung jawab dan terkontrol membantu kita memberi batasan-batasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan pada teknologi tersebut. Jadi AI bisa juga kita gunakan nantinya sebagai sumber data dan sumber ilmu karena banyak sekali ilmuwan-ilmuwan data dan banyak juga jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh AI yang sangat membantu dalam spreading knowledge ya yang sangat membantu dalam menyebarluaskan informasi-informasi yang luar biasa faktual dan juga luar biasa menarik. Namun tetap harus didasarkan oleh ingat satu hal ya harus tetap didasarkan oleh keinginan-keinginan kita untuk membuat teknologi itu menjadi positif. Jadi tetap harus dilakukan dengan kesadaran ya. Jadi tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan menggunakan AI untuk hal-hal yang negatif. Lalu ada proses data mining. Proses data mining itu ada beberapa ya teman-teman, jadi aku jabarkan aja. Yang pertama adalah business understanding, menetapkan tujuan bisnis dan faktor penting yang akan membantu dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Contohnya, jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan kepuasan
pelanggan dan mengurangi biaya operasional, maka diperlukan business understanding untuk mengetahui apa dan bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Lalu yang kedua ada understanding. Data understanding. Data understanding adalah pengumpulan data yang menggunakan suatu tools. Data tersebut didaftarkan beserta dengan sumber datanya, lokasinya, dan cara memperolehnya. Dalam tahap ini, data divisualisasikan dan diperiksa kelengkapannya tentunya. Contohnya, jika perusahaan retail ingin memahami perilaku pelanggannya, maka mereka harus mengumpulkan data histori transaksi pelanggan, lalu mengeksplorasi data dan memverifikasi kualitas data dan verifikasi kualitas data. Itu adalah contoh dari data understanding. Lalu ada data preparation, teman-teman. Data preparation itu apa? Data preparation itu adalah pada tahap ini dibuat perencanaan deployment, strategi untuk memantau dan memelihara hasil model data mining untuk memeriksa kegunaannya, dan laporan akhir dibuat serta peninjauan seluruh proses dilakukan untuk memeriksa kesalahan dan melihat apakah ada yang perlu diulang. Contohnya, untuk memprediksi pelanggan yang akan berhenti dari program streaming, misal berhenti dari layanan Netflix. Lalu ada modeling. Dalam tahap ini, proses penerapan metode statistik, data tree, dan machine learning untuk membangun model prediktif atau deskriptif dari data yang ada. Contohnya, mendeteksi spam menggunakan klasifikasi, prediksi harga rumah menggunakan regresi, dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian menggunakan clustering. Lalu ada juga evaluation. Pada langkah ini menentukan sejauh mana model yang dihasilkan memenuhi persyaratan bisnis. Evaluasi dapat dilakukan dengan menguji model di lingkungan nyata. Contoh, model spam mengidentifikasi ada 50 email spam masuk ke dalam email sebagai spam. Namun dari 50 spam email, 45 betul spam dan 5-nya itu email penting gitu ya. Ini kan berarti ada false positif namanya. Berarti presisinya adalah 45/50 sama dengan 90%. Karena 5%-nya terdeteksi sebagai kesalahan. Lalu yang terakhir ini ada deployment, teman-teman. Deployment itu salah satu proses dalam data mining yang pada langkah ini dibuat rencana deployment strategi untuk memelihara dan memantau hasil model data mining untuk memeriksa kegunaannya dibentuk. Jadi ini diperiksa ini dia kita membuat app ini atau program ini untuk apa? Tujuannya apa? Kegunaannya itu penting atau tidak gitu. Tujuan utamanya adalah mengubah hasil analitik atau model menjadi tindakan nyata yang memberikan nilai bisnis. Contohnya, deteksi penipuan kartu kredit. Ketika kita menggunakan kartu kredit, setiap transaksi baru dinilai oleh model. Jika model mengklasifikasikan ada transaksi sebagai potensial penipuan, sistem secara otomatis memblokir transaksi dan memicu peringatan ke tim keamanan bank tentunya. So, ini aku lampirkan juga peta teknologi. Jadi yang berwarna putih ini adalah bagian-bagian dari seluruh sekali lagi ya, dari seluruh permukaan bumi ini ya. Jadi peta teknologi ini adalah negara-negara atau bagian-bagian mana saja yang sudah yang aktif menggunakan teknologi terkini, baik itu big data, data mining, AI ya dan segala macam. Ini adalah petanya dan teman-teman bisa lihat sendiri ya di layar bahwa almost 90% from the maps all is white. So a lot of people in nowadays using technology as their first knowledge. Jadi banyak banget sekarang di dalam belahan dunia manapun mereka menggunakan teknologi sebagai first knowledge, ilmu pertama yang dia lihat, yang dia
pelajari gitu ya, karena melalui teknologi kita dapat memperoleh informasi-informasi dari berbagai negara, informasi yang faktual, informasi yang luar biasa, baik dari sejarah yang lama maupun penentuan masa depan gitu ya. Dan masyarakat sangat terbantu dengan teknologi ini gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menyimak dan mendengarkan presentasi saya hari ini. Akhir kata saya Rahmi Febriani undur diri. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Thank you. Bye.